Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Grahita, open heart and eyes. Salam jumpa kembali dengan saya Suharjan dari Grahita Indonesia. Sahabat Grahita dimanapun Anda berada, semoga hari ini Anda senantiasa mendapatkan limpahan rahmat, nikmat, dan tentunya juga keberlimpahan dan juga kebahagiaan bersama dengan seluruh anggota keluarga Anda. Khusus pada hari ini, saya akan membahas mengenai 6 tahap membangun kematangan sosial pada anak. 6 tahap membangun kematangan sosial pada anak ini akan saya saksikan dalam 6 episode atau 6 bagian supaya videonya durasinya tidak terlalu lama. Dan pada hari ini temanya yaitu berkaitan dengan membangun komunikasi pada anak atau melatih komunikasi anak atau meningkatkan kemampuan komunikasi anak. Ya. Kenapa? Karena komunikasi ini menjadi sangat penting sekali. Pentingnya kenapa? Karena setiap aktivitas, setiap hal yang kita lakukan, selama itu berinteraksi dengan orang lain, dibutuhkan kemampuan untuk berkomunikasi. Nah, komunikasi itu apa sih? Nah, komunikasi tetapi saya tidak menjelaskan terlalu teoritis, saya hanya menjelaskan yang sifatnya praktis atau yang sederhana sehingga mudah untuk dimengerti atau dipahami. Komunikasi adalah bagaimana kita mampu menyampaikan apa yang kita rasakan, yang kita pikirkan, yang kita inginkan. Sebaliknya juga mampu memahami pembicaraan lawan bicara. Atau sering saya menjelaskan komunikasi itu gampangnya dia bisa ngomong atau juga bisa mendengar. Ngomong bagaimana dia bisa menyampaikan apa yang dia inginkan, apa yang dia harapkan, apa yang dia mau, apa yang dia kehendaki. Begitu juga mendengar tadi apa yang bisa dia pahami dari pembicaraan orang lain. Ibaratnya mama itu nyuruh apa sih ke saya, bu guru itu jelasin apa sih ke saya, teman saya itu maunya ngajak apa ke saya. Nah, dia bisa memahami seperti itu. Namun pada kenyataannya tidak setiap anak memiliki kemampuan komunikasi yang baik, terutama untuk anak-anak yang masih ada keterlambatan bicara. Ini juga menjadi masalah. Ada yang dia kemampuan bicaranya sudah bisa, tidak ada masalah, tetapi rasa percaya dirinya masih kurang, sehingga ketika ketemu orang dia malah diam, nggak berani ngomong. Nah, maka di sini yang perlu kita lakukan atau yang perlu kita bangun dari putra-putri kita adalah kemampuan untuk bisa berkomunikasi secara baik, yaitu berkomunikasi dengan temannya atau dengan orang lain. Nah, orang lain itu bisa dengan guru, ya, karena ada anak yang kalau di rumah merasa kesannya itu udah ceriwis lah atau cerewet atau banyak ngomong gitu, tapi ketika di luar ternyata dia diem, kurang berani ngomong. Nah, untuk melatihnya bagaimana? Apa yang harus kita lakukan supaya dia bisa menyampaikan apa yang dia inginkan dengan cara yang baik? Karena anak-anak yang kemampuan komunikasinya kurang baik atau bahkan tertinggal, nah, kadang ada yang cenderung menggunakan fisik dalam komunikasi. Misalnya apa? Mukul, narik tangan, nunjuk. Ya, kenapa? Karena dia kurang bisa mengungkapkan, kurang bisa menyampaikan apa yang dia inginkan, apa yang dia maksudkan dengan bahasa yang tepat. Nah,
Namun kalau menggunakan bahasa fisik seperti ini, nah ini kadang bisa menimbulkan masalah bagi orang lain. Kenapa? Karena bisa menimbulkan miskomunikasi. Misalnya, saya sebenarnya ingin ngajak main sama teman saya, tapi yang saya lakukan, saya nyenggol, atau mungkin saya nendang teman saya. Padahal aslinya saya ingin ngajak main, karena dia saya pukul atau saya senggol, atau mungkin saya tendang. Nah, dia merasa saya ganggu. Bisa jadi dia nangis, lapor ke bu guru, dianggapnya saya nakal. Padahal yang benar tadinya saya ingin ngajak bermain. Nah, ini kalau komunikasinya secara fisik. Maka di sini yang perlu kita latih, bagaimana dia bisa belajar menyampaikan apa yang dia inginkan, apa yang dia mau, dengan menggunakan bahasa verbal secara tepat. Ya, misal kita ajarkan dia untuk yang paling sederhana, mulai dari awal belajar berkenalan dengan teman, ya, tanya namanya siapa, itu kalau di luar. Tapi kalau di rumah, ya seperti dengan kita, apakah misalnya dia minta minum, ya kita ajarkan dia untuk ngomong secara tepat. Ma, minta minum, ya. Atau ma, dedek haus, minta minum. Jadi diajarkan, kita biasakan dia menggunakan bahasa secara tepat. Kemudian juga kita ajarkan dia untuk mengucapkan terima kasih ketika misalnya dia minta minum dan kita sudah ambilkan, ya kita ajarkan juga dia untuk ngomong terima kasih. Supaya apa? Supaya terlatih, supaya terbiasa ketika sama orang lain juga seperti itu. Ketika dia mendapatkan sesuatu atau bantuan atau pertolongan dari orang lain, ya supaya orang lain juga senang, maka ucapkan terima kasih. Nah, kemudian juga usahakan ketika kita berkomunikasi dengan anak, usahakan untuk bisa kontak mata secara langsung seperti ini, sehingga anak juga merasa senang, merasa dianggap, merasa dihargai. Sementara ini dulu yang bisa saya sampaikan. Nanti kita lanjutkan di episode yang berikutnya. Terima kasih yang sudah menyaksikan tayangan ini dari awal sampai akhir. Dan terima kasih juga yang senantiasa setia dengan channel ini. Bagi yang belum subscribe, mohon untuk subscribe dan bantu share ke relasi atau anggota keluarga yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.